Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas Sobat Jelajah dimanapun berada. Semoga selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT, diberikan selalu kesehatan dan nikmat untuk selalu bersyukur ya, amin ya. Baik Sobat Jelajah ya, di kesempatan video kali ini saya sedikit pengen mereview ya salah satu sepeda yang enak banget ini dipakai untuk Sobat Jelajah yang begitu mendambakan bisa ringan di on road dan bisa juga untuk sedikit bergeser ke off road ringan ya. Sepedanya apa Sobat Jelajah? Mungkin beberapa dari Sobat Jelajah sudah tahu ya sepeda ini apa. Langsung saja kita spill dan ini dia sepedanya. Iya, ini dia sepedanya Sobat Jelajah ya. Warnanya biru metalik. Apa itu sepedanya? Polygon Pad 2 yang terbaru ya Sobat Jelajah ya. Kira-kira seperti apa bentuk sepedanya, langsung kita bahas tuntas ya. Dari depan dulu ya Sobat Jelajah ya. Di sini Sobat Jelajah sudah bisa melihat ya. Dia menggunakan stang flat bar. Kemudian bannya dia motifnya ada motif sedikit kasarnya ya. Dan ini sudah saya coba ya Sobat Jelajah ya di jalan setapak seperti ini ya Sobat Jelajah ya. Kemudian dari depan ini ya sudah dapat bel, dapat mata kucing ya. Dan mungkin Sobat Jelajah agak sedikit kecewa ya. Karena apa? Karena dia masih menggunakan cakram mekanik ini ya Sobat Jelajah ya. Tapi jangan salah Sobat Jelajah ya, sepeda ini memang cocok banget ya bagi Sobat Jelajah yang pengen modifikasi ya. Nanti kita bahas di video belakang lagi ya. Nah sekarang kita bahas dulu untuk frame-nya ini ya. Dia menggunakan frame mekanik dari Tektro depan dan belakang ya. Feel-nya seperti apa rem Tektro ini ya Sobat Jelajah ya. Sudah tidak usah diragukan kembali ya Sobat Jelajah ya. Remnya ini pakem ya dan enteng ya. Jadi tidak kalah dengan rem hidrolis ya. Itu ya teman-teman ya Sobat Jelajah ya. Kemudian perkabelannya ini coba kita tengok ya. Ini baru saja saya selesai rakit, masih belum rapi ya. Nanti masih bisa dirapikan ya supaya tidak mengganggu, kesannya tidak terlalu acak-adul gitu lah ya. Nanti bisa dirapikan ya. Mohon maaf ya Sobat Jelajah ya. Dari komstir dulu yang tadi sudah flat bar dari spot Polygon ya. Dengan tinggi badan saya di 175, saya menggunakan size M ya Sobat Jelajah ya. Saya merasakan bahwasanya sepeda ini mudah dikendarai ya. Dan dengan 175 di size setnya itu harusnya kan paling mentok ya. Ini masih enak Sobat Jelajah ya. Jadi teman-teman atau Sobat Jelajah yang tingginya 175 ke bawah sampai 165 bisa menggunakan size M ini ya teman-teman ya. Nah sesuaikan aja dengan size setnya ya. Oke, sekarang kita bahas lagi untuk salah satu kenyamanan di sepeda Polygon Pad 2 ini ya. Ini menggunakan atau dikasih head grip dengan model golok seperti ini ya, dan sangat lebar. Dan walaupun ini tidak ada locknya, Sobat Jelajah jangan khawatir ya. Dia tidak akan berputar ya, karena ini sudah kenceng ya. Jadi ya tidak usah diragukan kembali dengan kualitas dari sepeda Polygon ini ya. Oke, kemudian di bagian depan ada simbol Polygon warna putih ya, menambah kesan elegan ya. Kemudian desain fognya ini ya pipih sudah aero ya, ada lubang ya yang bisa kita pasang untuk bracket panel atau bracket spatbur ya, itu ya. Dan coba kita tengok lagi teman-teman Sobat Jelajah ya. Ini untuk motif dari ban depannya ya, ini seperti ini ya. Nah ini salah satu keuntungannya ya, kita bisa sedikit off-road ringan dengan sepeda Polygon Pad 2 ini ya, tapi tidak berat di aspal. Itu salah satu kelebihan dari Polygon Pad 2 ini Sobat Jelajah ya. Kemudian di fog ini juga sudah dikasih dudukan untuk panel ya, ada baut kanan kiri ya, satu masing-masing. Jadi teman-teman bisa tambahkan
pioneernya ya untuk bracket di depan ini ya, untuk apa tuh, kompartemen. Kalau teman-teman mau touring ini bisa banget ya. Dan kita beranjak lagi di bagian ban tadi ya, ini menggunakan merek Kenda. Kelihatan tidak ini teman-teman? Mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Kenda Pitmon ya. Ini salah satu ban yang menurut saya sih untuk entry level ya. Jadi ban ini mudah kita cari ya, di online juga banyak ya kalau teman-teman. Ukurannya berapa? Ukurannya 700 kali 40 C ya, sudah cukup. Kalau teman-teman dirasa kurang tebal atau tipis masih bisa di upgrade lagi ya, karena ada selisih selanya ini ya, sekitar 1 cm lebih itu masih ada ya selanya ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ya dengan framenya di Polygon Pad 2 ini ya. Teman-teman bisa upgrade ya, mau dibikin ngacir di aspal ya, atau mau dibikin enak di off-road sedikit ya, itu ya untuk gravelan ya. Oke ya, kita balik lagi ya, menggunakan rim yang sudah alloy ya, dikasih mata kucing juga ya. Kemudian untuk bentuk cakramnya ini ya, nah ini sudah cukup ya, cakram mekanik dari Tektro ya. Ini juga sudah cukup juga dengan harga di bawah 5 juta ya. Alhamdulillah. Mohon maaf ya sobat jajah. Kita kembali lagi di bagian frame yang saya suka ini ya. Ini ada tekukan di sini ya, dari besar ke kecil, kemudian menukik ke bawah ya. Dan sukanya lagi saya itu di bagian sini ya, ada tekukan lagi ya. Jadi membuat frame sepeda ini berbeda dengan sepeda hybrid yang lain ya. Ini saya shoot dari agak jauh ya, coba, sangat agresif ya, tapi dia seperti punya wibawa gitu ya, Polygon Pad 2 ini ya, coba jelajah. Nah sehingga dengan harga di bawah 5 juta ya, atau 5 juta lah, ada yang jual 5 juta sedikit ya kalau belum naik harganya ya. Ini teman-teman sudah mendapatkan frame yang kokoh dan menarik ya. Dari kompetitor lain itu bentuknya itu tidak ada yang semirip ini ya sobat jelajah ya, itu ya. Kemudian kita mundur lagi ya, menggunakan setem ya, berbahan alloy dari Polygon Sport ya. Ini kemungkinan panjangnya di 60 cm ya, 60 mili ya, mohon maaf ya kalau salah. Kemudian kita kembali lagi ya di bagian kokpit ya. Ini menggunakan drivetrain ya, menggunakan shifter 1x8 speed ya. Untuk shifternya dari Shimano Altus ya. Ini sudah cukup kita pakai sehari-hari maupun aktivitas olahraga ringan ya. Jadi sobat jelajah tidak perlu khawatir ya. Dan kita mundur lagi ke belakang ya, ada space untuk menaruh botol cake ya. Sayangnya ini cuma dikasih satu saja ya sobat jelajah ya, tidak dikasih dua di bagian sini ya. Mungkin kalau dikasih lagi satu lagi di sini ya, mungkin enak banget ya bagi sobat jelajah yang sering touring ya. Jadi tidak akan khawatir, bisa dimanfaatkan untuk nyaruh tempat toolkit ya, di sini untuk tempat botol minumnya ya, itu ya. Mungkin kalau ditambahin lagi mungkin sedikit lagi ya, sudah perfect banget ini sepeda ya. Kemudian di bagian kekurangan yang lain tuh ya di ini ya, klem dari seat postnya ini masih menggunakan kunci ya, tidak quick release ya. Bagi kita yang sepedanya ini satu untuk satu keluarga itu menurutku kekurangan ya, karena harus menggunakan kunci ya, kunci L dulu baru bisa untuk setting seat postnya ini ya. Itu mungkin kalau dibikin quick release ya seperti biasanya pada umumnya itu kayaknya sih enak banget ya. Jadi ini untuk setting ketinggian saddle ini cepat banget ya. Jadi tidak saat ini harus cari kunci dan seterusnya. Oke baik, kita langsung ke drivetrainnya ya. Ini sudah menggunakan single chainring ya, meskipun masih BP kotak dari Pro Wheel ini ya.
ini sudah ada pelindungnya ya. Ini 40T, yang saya rasakan sih dengan crank yang dari 40T ini ya, saya rasakan untuk di aspal itu cukup, tidak berat, dan untuk di tanjakan dia juga masih ringan ya, itu ya Sobat Jelajah ya. Jadi tidak perlu khawatir, di aspal masih bisa ngajir ya, di tanjakan juga masih bisa kita gunakan, karena di bagian kiri belakangnya ini sampai 45T ya Sobat Jelajah ya. Jadi memang cukup untuk kombinasinya ya, bagi teman-teman atau Sobat Jelajah yang beraktivitas di lokasi daerah itu banyak tanjakannya, jadi tidak perlu khawatir ya. Nah ini yang enak lagi, ini sudah menggunakan Shimano dari ESA teman-teman ya. Nah ini untuk real trailernya ya. Jadi salah satu sepeda yang pertama kali menggunakan Shimano ESA di Indonesia itu Polygon Pad 2 ini ya. Feelnya seperti apa Sobat Jelajah? Saya tadi sudah gunakan dari shifting gear terkecil sampai terbesar ya. Itu memang yang saya rasakan ya, bunyi rantainya ini lumayan terasa ya, sama getarannya sedikit ya. Itu ya mungkin, atau karena masih baru, saya juga belum tahu ya. Tapi tadi udah saya kasih oli ya sebelum saya gunakan, sudah saya kasih pelumas. Untuk setiap perpindahannya itu enak ya, tidak ada delay, tidak ada yang nunggu atau mungkin bunyi-bunyi yang kurang jelas itu ya. Langsung masuk dia untuk setiap kali shifting. Turunnya juga sama ya. Jadi saya cuman setting reel dryernya ini cuman sebentar aja ya, tidak terlalu lama ya. Kalau merek-merek yang lain ya, yang komputer lainnya itu presisinya itu kurang ya, jadi settingnya itu memang harus ada yang dikorbankan. Kalau yang Shimano ESA ini sudah ciamik ya, itu ya Sobat Jelajah ya. Oke, kita kembali lagi ya untuk di bagian crank lagi nih ya. Ini kalau Sobat Jelajah perhatikan ya, jarak dengan tanah ini sangat sedikit ya. Maka dari itu sepeda ini memang cocoknya untuk off-road ringan saja ya, atau gravelan ya. Jadi tidak untuk makadam, itu tidak disarankan ya Sobat Jelajah ya. Karena nanti ini jedanya ini tipis ya, nanti bisa melukai si cranknya ini ya Sobat Jelajah ya. Itu yang harus diperhatikan ya. Jadi peruntukan sepeda ini bisa di medan gravel ya, yang ringan ya, itu ya. Kemudian kenyamanan lain yang saya dapatkan dari Polygon Pad 2 ini ya, salah satunya ini sudah menggunakan saddle ya, yang ini sudah enak banget ya, sudah cukup empuk ya, tidak usah perlu upgrade lagi ya. Kemudian selain itu sudah dapat kickstand ya, standar samping ya, dari Nuvo. Ini juga sudah kuat, kokoh ya, meskipun standar ini berat tapi awet ya, karena memang tujuan Polygon menciptakan sepeda ini supaya sepeda ini tuh digunakan semua usia itu ya, remaja ke atas itu ya, minim perawatan gitu ya Sobat Jelajah ya. Jadi kickstandnya juga awet dipakai ya, mungkin sampai puluhan tahun itu juga bakalan awet ya gitu ya. Dan untuk rem cakram mekanik ini juga perawatan juga minim ya, selama kabelnya ini masih bagus ya, tetap aman ya, tinggal ganti kampas remnya saja ya teman-teman atau Sobat Jelajah ya. Oke, mungkin sedikit itu ya. Untuk yang lainnya lagi ada pedal seperti ini ya, ini sudah kebanyakan ya, tapi saya sempat membandingkan dari beberapa merek kompetitor itu ya. Pedalnya ini ya, meskipun ini masih plastik, tapi dengan kualitas Polygon ini nanti bisa dipakai ya lama ya, tidak bunyi ya. Beberapa kompetitor yang lain itu ya dikasih
pedal yang plastik seperti itu, tapi nanti lama-lama akan bunyi ya. Jadi itu yang menurut saya kekurangan ya. Jadi kita harus beli lagi pedal yang baru lagi ya. Nah, harapan saya sih kualitasnya terus dijaga ya Polygon ya, supaya pedal plastiknya ini bisa digunakan ya. Kalau sobat jelajah yang dia sudah beli sepeda udah cukup ini, tidak perlu upgrade lagi, cukup gitu ya. Jadi seperti itu ya sobat jelajah ya. Oke, tadi sudah sedikit bahasannya ya dari sepeda ini ya. Beberapa tadi saya sebutkan kekurangannya, kelebihannya. Dan ini mungkin salah satu kelebihannya lagi ya sobat jelajah ya. Jadi sepeda ini bisa kita modifikasi ya sobat jelajah ya. Jadi sepeda gravel menggunakan setang drop bar ya. Enaknya itu kita modifikasinya ini enggak terlalu mengorbankan komponennya ini ya. Jadi untuk cakram mekaniknya ini bisa langsung diaplikasikan dengan drop bar tadi ya. Kalau dari awal ini sudah hidrolik ya, pasti kita ketika kita modif ke drop barnya akan terbuang sia-sia gitu ya. Jadi kalau dengan sudah seperti ini nanti kita tinggal ganti drop bar ya, kemudian ganti drifternya ya. Itu ya sobat jelajah ya. Nah mungkin nextnya kalau memang banyak masukan dari sobat jelajah semuanya untuk dimodif ke gravel, bisa tulis di kolom komentar ya seperti apa requestnya. Nah nanti bisa kita modif ala-ala gravel ya, dan coba kita tes di medan off-road nanti ya. Itu aja mungkin untuk video pada pagi hari ini ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf apabila ada salah-salah penyebutan di video saya kali ini ya. Bisa tulis di kolom komentar ya. Dan kita tunggu di video berikutnya lagi ya. Untuk konten apa bisa tulis di kolom komentar lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat goes dan sehat selalu.